Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, kali ini kita berjumpa lagi ya, Ananda yang soleh dan solehah. Nah, hari ini kita masih membahas tentang pelajaran 1. Indahnya saling menghormati. Subtema 2, memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun ya. Intinya, surah Al-Kafirun diturunkan sehubungan dengan penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ajakan kaum kafir Quraisy untuk bergantian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhalanya mereka. Adapun isi kandungan surah Al-Kafirun secara garis besar itu ada 2. Pertama yaitu tentang tauhid, sedangkan yang kedua adalah tentang tasamuh. Nah, kita bahas bagian pertama, yaitu tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanyalah satu, tidak beranak, tidak beristri, tidak bersaudara, satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dari mana tahu? Dari kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Karenanya semua sesembahan yang disembah oleh manusia, baik berupa malaikat, jin, matahari, bulan, bintang, kuburan, berhala, dan sesembahan lainnya adalah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak akan pernah bisa pula menolak bahaya. Oleh sebab itu, syirik hukumnya perbuatan menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik juga hukumnya beribadah kepada sesuatu selain Allah. Syirik juga hukumnya berdoa kepada selain Allah, karena bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, sebaliknya syirik atau kemusyrikan adalah larangan Allah yang paling besar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Karenanya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu
dan untukku agamaku. Akhirnya, tetap tidak ada jalan temu antara tauhid dengan syirik. Lakum dinukum waliyadin. Berikutnya, bagian kedua, tasamuh. Tasamuh disebut juga toleransi. Apa itu? Tasamuh atau toleransi adalah suatu sikap saling menghormati, sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Kenapa? Karena kita hidup bersama meskipun berbeda-beda budaya. Kita juga adalah saudara sebangsa meskipun kita berbeda agama. Bahkan kita main bareng walau berbeda hobi. Kita sekelas walau beda gaya, kita sahabat meski ada beda tontonan. Bahkan kita suka tetap saling curhat walau kadang sampai diam-diaman. Bukankah berbeda indah saat kita bisa saling menghormati? Saling jaga perasaan, jangan pamer kalau enggan berbagi. Bagi-bagi kalau lagi dapat rezeki, apalagi berlebih. Betapa indahnya saling menghormati, bahagia bersama. Tapi tetap, jangan lupa identitas kita. Kita adalah seorang muslim yang hidup dengan kalimat tauhid agung tersebut, yakni la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karenanya dalam hal toleransi beragama, ada batas yang harus kita tahu. Ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagi seorang muslim, tidak boleh ikut melakukan ritual agama lain ataupun kegiatan peribadatannya dalam bentuk apapun. Bagi seorang muslim, tidak boleh memaksa seseorang yang bukan muslim untuk ikut serta melakukan ritual agama atau kegiatan peribadatan agama Islam. Bagi seorang muslim juga tidak boleh mengucapkan ucapan selamat untuk perayaan hari besar agama lain walaupun hanya ucapan. Dan juga tidak boleh menghina agama, keyakinan, atau ritual ibadah dari agama lain. Mari Ananda kita saling menghormati, tetap jaga akidah tanpa cela mencela, hina menghina. Karena lakum dinukum waliyadin. Tidak ada campur mencampur dalam urusan agama dan ibadah orang yang tidak seagama dengan kita. Cukup saling menghormati. Dan itulah tasamuh, toleransi beragama bagi seorang muslim. Alangkah indahnya Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan toleransi. Pada suatu masa di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Gubernur Mesir Amr bin As berniat untuk membangun sebuah masjid di samping istananya yang megah. Namun keinginannya itu terbentur dengan lahan rumah yang harus digusur, karena rumah tersebut ternyata dimiliki oleh seorang nenek Yahudi. Dan dengan segala cara Gubernur Amr bin As membujuk si nenek untuk menjual tanah tersebut. Akan tetapi nenek tidak berniat menjual meskipun dengan harga tinggi sekalipun. Akhirnya karena berbagai cara baik telah dilakukan dan hasilnya masih buntu, sang gubernur pun menggunakan tangan besi dengan cara menggusur paksa lahan tersebut. Suatu cara yang tak islami. Lalu nenek Yahudi tersebut pergi ke Madinah untuk mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, nenek Yahudi tersebut sampailah di kota Madinah.
Begitu tiba di Madinah, nenek tersebut takjub karena Khalifah Umar bin Khattab tidak memiliki istana yang megah seperti istananya Amr bin As. Bahkan nenek tersebut diterima Khalifah Umar di halaman Masjid Nabawi di bawah naungan pohon korma. Ada keperluan apa nenek jauh-jauh dari Mesir ke sini? Ujar Umar. Nenek itu bercerita, sejak muda ia bekerja keras sehingga dapat membeli sebidang tanah dan membuat gubuk di atas tanah tersebut. Akan tetapi wahai Khalifah Umar, sungguh sangat menyedihkan. Harta satu-satunya yang aku miliki sekarang telah sirna setelah Gubernur Amr bin As merampasnya, ujar nenek tersebut. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar lantas marah dan wajahnya menjadi merah padam. Setelah amarahnya mulai mereda, nenek tersebut disuruhnya untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah. Lalu diserahkannya tulang itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, dan di tengah goresan itu ada lagi goresan melintang dengan menggunakan ujung sebuah pedang. Kemudian tulang itu pun diserahkan kembali kepada nenek tersebut sambil berpesan, "Nek, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikan kepada Gubernur Amr bin As." Jelas Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As yang menerima tulang tersebut menggigil tubuhnya kedinginan. Wajahnya langsung pucat pasi, dan saat itu juga Gubernur Amr bin As mengumpulkan rakyatnya untuk membongkar kembali masjid yang sedang dibangun dan memerintahkan untuk segera kembali membangun gubuk yang telah reot tadi. Nenek Yahudi itu terheran-heran tidak mengerti tingkah laku gubernur tersebut. Lalu ia berpikir keras, mengapa ini bisa sampai terjadi? Ia pikir, aku hanya mencari keadilan di Madinah dan hanya mendapat sebongkah tulang yang busuk. Mengapa dari benda busuk tersebut gubernur menjadi ketakutan? Pikir nenek tersebut. Ia lalu bertanya kepada sang gubernur, "Jangan bongkar dulu masjid megah ini. Sebenarnya kenapa engkau mau membongkar masjid hanya karena sebuah tulang busuk?" Ujar sang nenek. "Ketahuilah, tulang itu hanyalah tulang biasa yang busuk pula. Namun karena pengirimnya adalah Khalifah Umar, tulang itu menjadi peringatan keras terhadap diriku ini. Tulang itu merupakan ancaman Khalifah. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau kau tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, akan kutebas batang lehermu." Jelas Amr bin As. Nenek itu tertunduk terharu. Ia terkesan dengan keadilan dalam Islam, padahal ia bukanlah seorang muslim. Dia tidak kaya dan sudah tua pula. Akhirnya nenek tersebut mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid, dan kemudian ia sendiri pun memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah, summa tabarakallah. Alangkah indahnya saling menghormati. Mari ananda kita menghormati sesama. Mari kita menjaga akidah tanpa perlu melupakan akhlak. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.